Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Maharani Fidril. Saya akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, haki mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun, jika dilihat lebih rinci, haki merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau benda imaterial. Selanjutnya, prinsip-prinsip haki, yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Dan yang keempat, prinsip sosial. Prinsip ekonomi yaitu merupakan hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan dan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Selanjutnya, prinsip keadilan itu merupakan di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan seni dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan, yaitu prinsip perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial ini yaitu hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi haki, yaitu yang pertama hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk kas yang diberikan kepada ide, prosedur, metode, dan konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Selanjutnya, paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, merek. Merek yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya, desain industri. Desain industri ini adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Menurut pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Selanjutnya, hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkus terpadu yang merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi. Selanjutnya, rahasia dagang yaitu merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam produksi. Selanjutnya ada sejarah haki. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan KHI pada tahun 1884. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan undang-undang merek tahun 1885, undang-undang paten, dan undang-undang hak cipta pada tahun 1912. Yang ketiga, Indonesia pada waktu itu masih bernama Netherlands East Indies Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888. Anggota dari tahun 1893 sampai dengan 1936 dan anggota tahun 1914. Selanjutnya, pada zaman penduduk Jepang itu, tahun 1942 sampai dengan 1945. Semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku berdasarkan ketentuan pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945.
Selanjutnya, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek Peninggalan Belanda tetap berlaku. Namun, tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek ini 1961 ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan. Selanjutnya pada 12 April 1982, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Peninggalan Belanda. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 pada 19 September 1987 Pemerintah 1. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 1989, DPR menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pada 28 Agustus 1982, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.